Selanjutnya adalah klaster pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Ayahanda dan Bunda, terkait dengan klaster ini terdapat 3 indikator. Penanggung jawabnya adalah Kadis Pendidikan. Klaster ini berkontribusi 110 poin. Indikator ke-18 yaitu presentasi wajib belajar 12 tahun. Penanggung jawabnya adalah pejabat fungsional di Dinas Pendidikan. Indikator ini berkontribusi 24 poin. Apa saja yang perlu kita perbaharui atau perlu kita informasikan terkait dengan implementasi indikator ini? Pertama adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah membentuk tim untuk penanganan anak putus sekolah. Ini upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bisa saja melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah ada layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga tidak ada anak-anak yang putus sekolah atau ada anak-anak yang tidak berpendidikan. Kemudian ketiga ini, apakah ada kemitraan antar perangkat daerah untuk mencegah dan menangani anak tidak sekolah atau ATS, sekaligus mendukung upaya program wajib belajar 12 tahun. Selain itu, yang terakhir yang perlu juga kita sampaikan dalam evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2023 ini adalah terkait dengan apa yang menjadi program inovasi untuk mencegah dan menangani anak tidak sekolah untuk mendukung wajar 12 tahun. Indikator 19. Ini indikator yang sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama, itu presentasi sekolah ramah anak atau indikator 19. Penanggung jawab indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas Pendidikan dan juga perlu berkoordinasi dengan perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi. Ada 51 poin yang dikontribusikan oleh indikator ini. Nah, apa saja yang perlu kita informasikan terkait dengan indikator ini? Pertama adalah apakah di kabupaten kota Ibu Bapak ada sekretariat bersama SRA atau kelembagaan terkait satuan pendidikan ramah anak? Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan jumlah SRA tingkat PAUD sederajat, kemudian SD sederajat, SLTP sederajat, SMU atau SMA sederajat, kemudian presentasi SRA yang terstandarisasi, otomatis ya, data presentasi. Lalu jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah terlatih konvensi anak bersama kebijakan satuan pendidikan ramah anak. Ini ada berapa jumlahnya? Berharap ya semua guru yang bekerja dengan anak, baik itu dari level SD, PAUD sampai SMA, SMK, itu sudah terlatih konvensi hak anak. Kemudian kegiatan kampanye terkait dengan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok yang dilakukan dengan melibatkan siswa di satuan pendidikan ramah anak. Ini menjadi pertanyaan penting juga ya. Selain tadi sudah diuraikan di indikator
17, tapi ini diulangi lagi di indikator 19. Kemudian, bagaimana dengan kemitraan antar perangkat daerah dalam pengembangan sekolah ramah anak? Lalu yang perlu juga diinformasikan yaitu penerapan sekolah ramah anak berdampak pada penanganan kasus kekerasan di satuan pendidikan yang berprinsip pada kepentingan terbaik bagi anak. Ini bagaimana nih ya? Ini juga menjadi penting untuk ayahanda dan bunda bisa menjelaskan. Kemudian ini yang juga perlu diinformasikan terkait dengan peran perangkat daerah atau pemerhati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sekolah ramah anak. Dan yang terakhir, ada program inovasi pengembangan sekolah ramah anak. Indikator 20 yaitu tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak. Ini penanggung jawabnya bisa saja ada di pejabat fungsional di Dinas Kebudayaan dan di Dinas Olahraga. Tergantung nomenklatur di masing-masing kabupaten kota. Indikator ini berkontribusi 35 poin. Ini perlu ayahanda dan bunda perhatikan apa saja yang perlu kita sampaikan terkait dengan indikator ini. Pertama adalah jumlah pusat kreativitas anak yang sudah mempunyai SK dari Dinas Pariwisata. Ada berapa nih? Lalu jumlah rumah ibadah ramah anak yang sudah mempunyai SK dari dinas atau dari Kanwil agama di daerah kita masing-masing. Kemudian lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak melalui pusat kreativitas anak. Tuh, SDM pengelola pusat kreativitas anak atau rumah ibadah ramah anak yang terlatih tentang konvensi hak anak. Jadi ini kunci pentingnya. Berharap mereka-mereka yang bekerja dengan dan untuk anak ini mereka terlatih konvensi hak anak. Lalu apakah ada pendampingan termasuk monitoring dan evaluasi terhadap pusat kreativitas anak dan rumah ibadah ramah anak. Lalu seperti apa kemitraan antar perangkat daerah dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak. Informasi terakhir yang juga perlu kita sampaikan terkait dengan indikator ini yaitu apa yang menjadi program inovasi di pusat kreativitas anak dan di rumah ibadah ramah anak. Ini juga menjadi poin penting yang perlu kita informasikan pada indikator 20.